Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita kembali belajar tematik 6A, subtema 2, hewan sahabatku. Pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tumbuhan dan hewan dapat kita manfaatkan. Bila tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan hayati, maka hewan bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan hewani. Untuk mencukupi kebutuhan sumber pangan hewani dilakukan dengan usaha peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut dengan tujuan untuk hal komersil. Beternak pun merupakan salah satu mata pencaharian, sehingga beternak termasuk kegiatan ekonomi produksi. Beternak hewan berarti kita memelihara dan mengembangkan hewan tersebut. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Apakah setiap hewan memiliki cara perkembangbiakan yang sama? Mau tahu? Yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Setiap makhluk hidup diberi kemampuan untuk memperbanyak jenisnya. Begitu juga dengan hewan. Hewan yang telah dewasa akan membentuk sel kelamin. Hewan jantan akan menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan hewan betina akan menghasilkan sel kelamin betina atau sel telur ovum. Perkembangbiakan generatif selalu diawali dengan perkawinan dan pembuahan. Pembuahan adalah peleburan antara ovum dengan sperma. Setelah terjadi pembuahan, terbentuklah zigot. Zigot adalah sel telur yang telah dibuahi. Selanjutnya, zigot tumbuh menjadi janin. Kemudian, janin tumbuh menjadi anak atau individu baru. Berdasarkan tempat tumbuhnya janin, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu ovipar, hewan bertelur, vivipar, hewan melahirkan, ovovivipar, hewan bertelur dan melahirkan. Contohnya hewan bertelur, ayam, burung, ikan, dan sebagainya. Contoh hewan vivipar, melahirkan kambing, gajah, kucing, kerbau. Contoh hewan ovovivipar atau bertelur dan melahirkan, kuda laut, ikan, ikan hiu, kadal, ular pucuk, ular kadut. Dilihat dari sektor peternakan, di sini kita akan melihat 2 negara ASEAN yaitu Indonesia dan Malaysia jika dilihat dari jenis hewan ternak utama dan cara perkembangbiakannya. Indonesia dan Malaysia yaitu 2 negara ASEAN yang memelihara hewan ternak utama yang sama seperti sapi perah, kerbau, ayam petelur, kambing, itik, dan babi. Indonesia pun
memelihara hewan ternak seperti domba dan ayam buras. Begitupun Malaysia memelihara hewan ternak utama seperti ayam pedaging dan burung walet. Macam-macam hewan ternak tersebut rata-rata berkembang biak secara melahirkan. Ada juga yang berkembang biak secara bertelur. Setelah kalian mempelajari perkembangbiakan hewan di berbagai negara, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menentukan ide pokok. Ide pokok biasanya disebut juga dengan gagasan utama, yaitu ide yang disampaikan penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Biasanya letak ide pokok terdapat di kalimat utama. Satu hal yang perlu diingat, kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Kalimat utama bisa berada di awal atau deduktif, di akhir atau induktif, dan bahkan bisa di awal dan di akhir atau campuran di dalam suatu paragraf tersebut. Ide pokok dalam suatu paragraf sering bersifat tersurat, sedangkan ide pokok dalam satu tulisan penuh dapat diketahui secara tersirat setelah mengumpulkan semua ide pokok masing-masing dalam paragraf. Ciri-ciri ide pokok yaitu memiliki kalimat pendukung atau disebut juga dengan kalimat pengembang atau penjelas. Ada yang mendukung baik berupa penjelasan ataupun alasan yang menguatkannya. Inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ketika kamu sudah mengetahui pengertian dan ciri-ciri, kita dapat menentukan ide pokok yang pertama, menentukan kalimat utama. Cara yang pertama ini adalah kalian mengetahui mana kalimat utamanya. Cirinya adalah yang paling menonjol bersifat umum. Yang kedua adalah fokus membaca. Ketika kamu membaca satu tulisan penuh dengan fokus yang tidak pecah, atau lebih mudahnya sebagai latihan, kamu bisa membaca satu paragraf dengan seksama dan fokus penuh. Dengan begitu, kamu dapat mengetahui ide pokok yang telah kamu baca. Yang terakhir adalah kesimpulan paragraf. Kamu bisa menulis beberapa hal yang penting. Misalnya, dalam buku ilmiah yang sedang kamu baca, satu paragraf terdiri dari banyak kalimat dan kata. Nah, paragraf yang seperti itu kemungkinan besar memiliki lebih dari satu ide pokok. Catatlah poin umum yang kamu ketahui. Dan beberapa catatan tersebut merujuk pada ide pokok yang sedang dicari. Pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak memaksakan keinginan, bermusyawarah, mengutamakan kepentingan orang banyak, dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Cara membuat patung dari tanah liat, yang pertama adalah kalian menyiapkan alat dan bahan. Karena patungnya ingin terbuat dari tanah liat, maka kalian harus menyiapkan tanah liatnya serta air. Yang kedua adalah tentukan tema patung. Jika kalian ingin membuat patung dengan tema hewan, maka tentukan hewan apa yang akan kalian buat. Yang ketiga, bentuk patung dengan menggunakan jari tangan. Ketika kalian membuat patung, usahakan kalian fokus atas apa yang ingin kalian buat supaya hasilnya bagus. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai, jangan lupa untuk menjemur patung di bawah sinar matahari. Setelah kalian menyimak materi hari ini, tugas tematik 6A subtema 2 PB1 dan 2 adalah kalian menuliskan 3 jenis hewan yang termasuk opipar, vivipar, dan opopipipar.
mengerjakannya di buku tulis tematik ya. Alhamdulillah, materi tematik 6A subtema 2 PB 1 dan 2 sudah kita bahas. Semoga apa yang kalian simak dapat kalian pahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.